Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi. Hari ini saya akan membawakan materi tentang hikmat Tuhan. Berbicara tentang hikmat Tuhan, kita semua butuh hikmat Tuhan. Baik kita sebagai anak-anak, atau sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, kita butuh hikmat Tuhan. Misalnya apa? Kalau anak-anak yang ditegur orang tuanya, terus anak-anak bilang, mama tahu apa gitu, papa tahu apa gitu. Itu artinya sama aja kita tidak berhikmat. Karena firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Sehingga kalau kita tidak menghormati orang tua, maka kita tidak berhikmat. Jadi hikmat Tuhan adalah hikmat yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa berhikmat, bisa berakal budi karena kita berdasarkan firman Tuhan. Orang tua juga dalam mendidik anak-anak butuh hikmat. Sehingga apa yang kita ajarkan pada anak-anak itu benar-benar bisa menuntun mereka, mendidik mereka dalam kebenaran. Sehingga suatu saat kelak ketika mereka mandiri, berdiri sendiri, lepas dari orang tua, mereka mempunyai iman yang benar tentang Kristen, tentang Kristus. Suami juga membutuhkan hikmat ketika bekerja. Kalau kita mempunyai hikmat, maka kita bisa bekerja dengan baik. Karena firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita bekerja secara tidak sungguh-sungguh, itu sama aja kita nggak berhikmat. Begitu juga seorang istri ketika menghadapi masalah, suami sedang menghadapi masalah, istri bisa mempunyai hikmat, dia menjadi memberi kekuatan kepada suami. Artinya istri berhikmat. Tetapi kalau istri yang nggak berhikmat, dia akan menyalahkan suami misalnya. Atau dalam sebuah rumah tangga, kalau kita nggak bisa beli motor baru, tetapi karena teman-teman ganti motor semua, maka kita merasa malu kalau pakai motor yang lama, sehingga walaupun penghasilan kita nggak cukup, kita memaksakan ganti motor baru. Itu juga merupakan contoh kita tidak berhikmat. Karena firman Tuhan mengatakan, cukupkanlah kita dengan gaji kita, gitu, dengan penghasilan kita. Sehingga kalau penghasilan kita nggak cukup, kita memaksakan, itu artinya kita nggak berhikmat sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hikmat itu kita butuhkan. Untuk kita bisa sukses, itu kita butuh hikmat. Kenapa kita butuh hikmat? Ya, karena kalau kita mau sukses, kita butuh hikmat. Hubungan antara anak dengan orang tua, hubungan suami dengan istri, kita butuh hikmat. Bahkan kita juga bekerja butuh hikmat. Firman Tuhan yang diambil hari ini tentang hikmat adalah Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi dikatakan Amsal ini permulaan hikmat. Permulaan. Kenapa permulaan? Karena hikmat Tuhan itu adalah, firman Tuhan itu adalah harus kita tempatkan di awal, di permulaan. Segala sesuatu sebelum kita lakukan, kita awali dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan kita takut seperti kita menghadapi singa atau kepada kalau kita salah dihukum, tetapi takut akan Tuhan itu seperti kita menghormati. Dalam bahasa Inggris fear juga berarti menghargai atau respect. Jadi kalau dikatakan takut akan Tuhan, maka kita harus menghargai Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan, maka seluruh perkataan Tuhan, seluruh firman Tuhan harus kita jalankan. Artinya kita takut akan Tuhan, sehingga kita mengenal hikmat Tuhan. Kalau kita di jalan misalnya dipepet orang atau disodok orang gitu, kadang-kadang kita marah sehingga sampai berkelahi, muka kita misalnya pukul-pukulan jadi memar, ya. Itu kita nggak berhikmat, ya kan? Karena firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kita nggak mau dimarahi orang, ya jangan marahi orang gitu loh. Jadi kalau kita marah-marah di jalan, kita sama aja nggak berhikmat. Nah itulah, jadi betapa pentingnya kita mempunyai hikmat akan Tuhan. Bagaimana kita mengetahui hikmat Tuhan? Ya kita harus sering-sering baca firman Tuhan, ya. Dari firman Tuhan itulah kita bisa berhikmat. Firman Tuhan mengatakan, firman itu seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, ya. Jadi kalau kita nggak berhikmat, kita seperti jalan di dalam kegelapan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon Tuhan, kami doakan pada seluruh jemaat GKN agar kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan berikan kami hikmat Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga kami boleh berjalan, berbuat, bertingkah laku, berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah hikmat itu yang membuat kita jadi berhasil Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, pelayan-pelayan Tuhan, gembala-gembala Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi kami semua pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kami boleh berhasil dalam pekerjaan kami dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin.